Kontrol pas. Kontrol nih, nggak bahasa Jawanya nggak apa-apa. Gimana mau? Kontrol aja lagi. Hah? Kontrol aja. Rawon aja. Hah? Ya saya rawon. Rawon Mas Haji. Rawon. Ngaco aja kan. Rawon soto. Iya. Tapi itu membuat solusi nggak? Enggak. Banyak nggak kita sadar ketika kita mengatakan hal-hal kita yang dipikir lapangan pada pemain itu bukan solusi buat pemain. Karena kita mengatakan pada hal-hal yang tidak sesuai. Fokus. Fokus apa? Saya nggak fokus Pak. Berani gue Pak. Kalau saya nggak berani saya nggak main bola pada tadi. Itu apa? Kita harus bilang kalau ada lawan ya agak panjang sih kita harus detail. Mas Gatot, misalnya Gatot, kalau ada lawan itu kontrolnya harus ke depan ke sini ya, kan lebih jelas. Kenapa? Ya udah pasti ketika dia begini, lawan di sini, bola ke sini, ya dia ambil. Sebelum dia terima bola, dia harus paham bahwa ada lawan, saya tunggu lawannya. Kan itu kan? Kan bola datang, saya kontrol lawan di sini, saya jauhin dari lawan. Itu kan sederhana. Tapi ketika pelatih atau seorang coach di lapangan dia berteriak, fokus, main bola ngaco, kontrolnya nggak benar. Iya, kita harus kasih solusi, bukan dimarah-marahin. Solusi yang dibutuhkan pemain, bukan marah-marah. Dijelaskan. Ya, kenapa? Karena kalau kamu kontrol begini, lawan pasti di situ, ambil lawannya. Itu udah logikanya seperti itu. Makanya dalam drill, nanti ada drill yang mengambil keputusan, passing bola dari Coach Susilo, dorong aja Mas Riko sini, dorong aja bolanya. Ya, banyak nggak kita melakukan seperti ini, anak-anak kan, kontrolnya kiri, padahal lawannya di sini. Benar ya? Yang harus terjadi adalah ketika lawan tahu, pasti kita pakai kanan, kontrolnya di sini supaya lawannya ngambil. Masalah yang terjadi berikutnya, detailnya apa? Makanya bukan kita praktekin. Yang terjadi lagi adalah yang kasih bola bukan kasih ke kanan, tapi kasih ke sini. Ini masalah. Gimana saya? Terus dia bilang sama yang kamu kontrolnya nggak benar. Kalau saya jadi pemain, gimana mau kontrol bola? Bola ke sini, gimana kontrolnya? Kalau bola ke sini, saya kontrol di sini. Jadi kita harus jelas, yang salah siapa ini? Yang kontrolnya, apa yang masingnya salah? Sama penggeraknya. Jadi jelas ya, itu maksudnya detailnya. Jadi kita harus objektif dalam sebuah pertandingan, harus lihat. Jadi objektif itu lihat apa yang terjadi, katakan apa yang terjadi, jangan katakan pada hal-hal yang ini apa sih? Saya kadang-kadang kemarin sampai di Malaysia pun itu saya sampai bingung ya. Ini pelatih apa? Ini pelatihnya U10, dia lawan tim kita kemarin bulan November kemarin di Malaysia. Contoh namanya Saran, cuman lah kontrolnya, jadi lah, jadi apa? Pelatih gitu loh ya. Macam lah, ini masa kita boleh nggak kontrol? Macam mana kau ini? Awal lalu lah, awal. Pelawak itu coach. Gitu. Pelatih saya bilang pelawak. Pelatih pelawak. Bilang boleh saya, jangan gitu kamu ngaco tuh pelatih itu teriak-teriak nggak jelas. Jadi semua pemain dimarah-marahin, udah. Pelatih pelawak. Oke, tapi intinya adalah bagaimana seorang pelatih melihat secara objektif apa yang terjadi, katakanlah itu yang terjadi. Jangan subjektif, ya. Karena kita nggak suka sama pemainnya, kita ngomong subjektif. Kamu tuh mentang-mentang udah pergi ke Persebaya 16, main di sini udah sombong. Dia nggak sombong. Mungkin level dia lebih tinggi dari pemain yang ada. Jadi itu bukan sombong. Jadi kita harus paham. Kenapa dia nggak mau lari? Ini jangan salah ya. Kok ketika dia pergi sama timnas 16 misalnya, dia balik ke kampung kita, main di SD kita. Kok kamu kok habis dari timnas kok banyak nggak kerja main bolanya, banyak lari-lari? Dia bisa jawab gini, coach. Apa saya lari-lari? Kalau saya begini-begini aja sering-sering bola, enak, selesai kan menang coach. Oh sombong kamu? Bukan sombong, itu berarti irinya udah makin tinggi. Oh ngapain saya lari-lari ya? Saya dengan posisi yang benar aja sudah membuat tim saya jadi menang. Ngapain saya harus lari? Bayangkan, ya, sebagai contoh. Saya waktu yang di Jerman, kita ada uji coba lawan eksibisi lawan pelatih-pelatih yang lagi khusus di Jerman. Itu mereka mantan pemain semua. Ada pemain cewek juga. Ya. Babak pertama draw 1-1. Karena kita pakai fisik Asia. Wah, press. Babak kedua habis 6-1.
Dia nggak lari Pak, begini dong berdiri, passing sana, passing sini, passing itu gol. Saya bilang gimana caranya nih? Karena posisinya benar semua, berdirinya pas. Kan main bola itu sederhana, 11 orang berdiri pada posisi yang benar, gol, udah. Kan gitu main bola. Jadi bayangkan, nggak perlu lari terlalu lama dalam sepak bola, itu udah bisa bikin gol. Makanya kenapa Christian Gonzalez selalu bikin gol di Arema, karena dia cuma lari kotak ke kotak aja, kotak sini, dapat bola, masuk, udah selesai. 40 tahun, 40 tahun masih main bola. Ya, sudah selesai. Jangan suruh Bambang Pamungkas lari-lari. Kalau pelatih suruh kemana sih kalau pelatih Persija? Kalau disuruh lari Bambang Pamungkas lari-lari ya nggak bisa. Yang terjadi Bambang tuh di depan. Nah ini umpan yang datang. Dan dia bisa bikin kode experience-nya dia. Oke, katakanlah apa yang kita lihat. Terus pelatih harus punya pengetahuan, pastilah ya, wajib. Wawasan, makanya dalam hal seminar ini pelatih kita kasih wawasan. Hal teknis. Read the game, ini paling penting. Kalau pelatih tidak bisa read the game, gimana kita bisa menganalisa sebuah pertandingan? Read the game itu artinya baca permainan lawan, baca permainannya sendiri, dan tahu di mana masalahnya. Yang terjadi kadang-kadang kita nggak ngerti di mana masalahnya. Contoh, kemarin kita lawan Vietnam di, bukan Vietnam. Singapura. Vietnam kalau salah. Vietnam, tapi yang pertama ya. Yang di Makassari. Ya. Ada seorang pelatih ya bicara di grup, kayak di grup yang lain. Timnas jelek, kok jelek? Visinya 20 menit terakhir drop. Saya balas, iya, termasuk read the game. Dia bukan visinya jelek bang, saya bilang gitu. Tetapi ketika bermain timnas main 4-4-2. Otomatis waktu itu ada 2 striker di depan, ya. Otomatis ketika 2 striker di depan, kita masih punya banyak chance untuk nyerang. Itu otomatis, karena ada 2 di depan, benar kan? Tapi sadar kan tidak, pergantian terjadi. Saya lupa yang ganti siapa. Intinya ada gelandang satu masuk ke dalam. Lergi keluar apa Boas keluar, saya lupa. Striker diganti oleh gelandang. Berubah 4-4-2 jadi 4-2-3-1. Otomatis yang di depan berapa orang? 1 orang. Dengan demikian, secara otomatis karena formasinya berubah, jadi lebih bertahan kan? Ya, jadi lebih bertahan. Jadi jangan dibilang itu visinya drop. Bukan, itu karena orang yang di depan dikurangin, jadi taruh di belakang, jadinya defend. Itu maksudnya. Jadi kita harus paham, oh ini nih terjadi pergantian, oh demanya berubah nih. Jadi dari 4-4-2 jadi 4-2-3-1, jadi 5-3-2 misalnya. Oh dia berubah. Nah pelatih harus punya pengetahuan read the game. How receive the ball. Bagaimana pelatih ngerti cara kontrol bola, harus terima bola, posisi apa, bagaimana untuk passing, nah itu segala macam itu masalah wawasan, insight dalam seorang coach. Terus Mas Arif kalau waktunya tolong ingatin ya, waktunya lewat. Coaching yang benar memberikan contoh, memikirkan apa yang pemain butuhkan, bukan pelatih butuhkan. Kita pelatih, kita memberi untuk pemain, bukan kita fokusnya. Bukan kita objeknya, pemainlah objek. Jadi jangan jadi pelatih yang hanya untuk mengutamakan diri sendiri. Coaching yang benar memberikan contoh, pelatih juga harus berikan contoh. Kalau pelatih nggak bisa bikin contoh, nah ini masalah. Ya, makanya pelatih paling tidak harus bisa bikin contoh. Passing gimana, kontrol bola gimana, itu harus bisa. Kalau masalah perfect, kadang-kadang udah gak perfect karena perutnya udah gede, ya wajar lah, ya. Oke. Kontrolnya pakai dada, enggak, pakai perut. ya itu bisa tuh. Tapi minimal bagaimana dia berdiri, bagaimana kakinya, dicontohinnya, nah itu harus bisa. Jangan sampai nggak bisa. Yang paling penting gimana dia mikir apa yang pemain butuhkan. Kalau kita sampai nggak tahu pemain itu butuh apa, makanya orang yang tanya saya, "Coach, saya minta program kamu dong." Saya bilang, "Saya bisa aja kasih program wah banyak banget program, mau Chelsea, mau AC Milan, mau MU, mau apa lagi program saya bisa kasih." Pertanyaan saya, yang pemain kamu butuh apa? Apa ya Coach? Saya nggak tahu pemain saya butuh apa. Dia mau copy paste aja, itu masalah. Pemain yang dibutuhkan oleh Fitri, pemain di sini apa? Makanya setiap kali ketika tim untuk dikasih ke saya seleksi pemain, saya bilang sudah, jangan seleksi gampang ya, suruh main dulu. Saya mau lihat kebutuhannya apa dalam tim ini.
Ya, itu yang benar, kan kita harus mengatakan memikir apa yang dibutuhkan oleh pemain yang ada di situ. Bukan kitanya, oh saya pengen mainnya 4-2-3-1, oh saya pengen 4-3-3 kayak begini, kayak begini. Ya, kalau pemain kita nggak cukup untuk formasi itu ya nggak bisa juga. Ya, kita mau main seperti Barcelona 4-3-3, ada Messi, ada Suarez tengah, ada Neymar. Ketika pemain kita nggak bisa marah-marah, ya iya. Nah, tiba-tiba Barcelona berhasil karena ada 3 orang itu. Nah, ini nggak ada 3 orang itu, gimana berhasilnya? Itu yang melempem. Itu Nggak yang bisa. melempem. Jadi harus paham banget gitu ya, jangan asal-asalan. Terus mampu mentransferkan ya pengetahuan pemain supaya pemain berkembang. Pelatih itu jangan pelit secara ilmu. Apa yang kita dapat sore atau siang hari pagi hari ini harus transfer ke pemain selain ya, itu penting banget. Oke, kita lanjut lagi. Situasi 4-4 dalam hal attacking. Tim possession atau build up. Ya, harus ada apa aja? Harus ada balance dalam menyerang. Harus ada posisi yang benar dalam bermain. Harus ada passing forward ke depan atau deep ke area pertahanan lawan. Ya, yang saya katakan tadi, prinsip. Ini prinsip. Ya, semaksimal mungkin, secepat mungkin harus passing ke orang di sini nih. Ya, yang depan. Oke, secepat mungkin. Kalau nggak bisa, kiri kanan pakai. Tapi kalau bisa langsung, ya why not? Langsung aja ke depan, bukan ke gawang, ke depan. Kalau gawang syuting namanya. Jadi passing ke depan. Oke? Situasi defense, apa yang terjadi? Mengecil untuk cover area gawang sendiri. Ya, semua mengecil. Pressure lawan, organize defending, jaga lawan dan tetap di area depan kita. Covering, with the ball, jangan pelanggaran. Ini nanti saya tekan, ini poin-poinnya ya, poin-poinnya nanti kita bilang sama pemain ketika praktek. Yang pertama, prinsipnya kecilin, ya, jangan melebar ketika defense harus kecil semua. Bila bola ke tengah, kecil, depan gawang. Karena yang dijaga tuh gawang kita, jangan sampai kebobolan. Ya, ibaratnya kalau kita punya anak-anak atau anak perempuan, saya anak perempuan saya harus jaga nih ya, jangan sampai bobol misalnya gitu. Dijaga. Ya ini gawang harus dijaga gawangnya. Gak boleh dibobol sama lawan, apalagi sama pria-pria bang hidung belang. Bahaya tuh. Ya, harus dijaga. Pressure lawan harus tahu pressure. Nah, nanti dalam detail-detailnya gimana pressure-nya, di mana pressure-nya, bagaimana pressure-nya. Nah, itu lebih detailnya lagi. Jadi ada di mana pressing, di mana kita pressingnya dia, gimana cara pressing, dengan siapa kita pressing. Nah, jangan press sendiri-sendiri. Pemain Indonesia banyak press sendiri-sendiri. Makanya terjadi kalau nonton Liga Indonesia saya udah capek karena ternyata hampir semua tim sama. Ya, yang di pressingnya di sini siapa? Pemain backnya masih di sini. Di sini kosong. Ya itu sama. Paham ya? Ya, jadi ketika yang saya kira pressing, belakangnya nonton. Oh pressing ya, biar aja pressing sendiri, capek kan sendiri. Makanya kan di mana pressing? Bagaimana pressing? Dengan siapa kita pressing? Ya masa pressing sendiri? Satu lawan pressing lawan 3 ya nggak mungkin. Iya kan? Iya. Ya. Terus transisi. Secepat mungkin pemain mengadaptasi situasi yang ada, yaitu counter attack-nya nih. Kalau bola hilang, tidak pegang bola, counter attack-nya. Atau oh nggak bisa kita build up dulu deh, build up dulu, main dulu. Oke? Jadi ini dua kondisi yang terjadi, counter attack atau build up. Makanya pelatih harus bertanya, oke, situasi ini apa yang mau buat? Bisa counter nggak? Nggak bisa coach. Kenapa? Lawannya masih banyak di bawah semua. Oke, good, bagus. Tapi kalau pemainnya tanya, Abi situasi ini nggak ada lawan tinggal 1 orang, kamu berdua mau bikin apa? Nggak tahu, pokoknya bawa aja boleh ke depan. Dia bikin apa? Nggak tahu, pokoknya bawa bola aja. Ya, kita harus sampaikan, oke, kalau kondisi seperti ini, kamu yang namanya counter attack, cepat bawa bola, 2 lawan 1, bikin gol. Kalau nggak bisa, semua lawan di bawah semua, apa yang mau bikin? Main dulu coach. Bagus. Kalau pemain udah bisa jawab itu, berarti ini udah berkembang. Nah, kita harus mengajarin pemain untuk bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan kita. Jangan membuat pemain tidak bisa menjawab karena segan. Gak enak menjawab aja yang bantah. Bukan bantah itu menjawab. Ya. Terus, ini sudah lebih detail. Oke, saya lebih detail supaya lebih seru. Ada yang mau nanya? Jangan sampai ini banyak soalnya.
Nanti sampai terakhir kalau nggak nanya apa beritanya udah terlalu banyak yang masuk. Sampai di sini dulu deh. Sebelum sampai saya detail soal bagaimana pemain punya tanggung jawab di area atau di masing-masing pemain ini. Yang ini lebih jelas lagi. Sebelum sampai di sana, dari pertama prinsip pemain, situasi, tugas seorang pelatih, apakah ada yang ingin ditanyakan? Harus tanya. Kalau nggak tanya, saya takut. Takutnya ini paham atau gimana? Ada pertanyaan soal ini? Soal prinsip-prinsip. Saya mulai dari prinsip dulu, karena ini basic banget. Kalau nggak sampai di yang basic nggak ngerti, bukan nggak ngerti, maksudnya kalau tidak sama-sama komitmen, sepaham, agak sulit untuk lanjut pada tugas-tugas seorang pemain. Ada pertanyaan? Yang simpel-simpel aja atau mungkin yang susah, saya nggak bisa jawab. Nanti saya belajar lagi, saya akan jawab nanti. Ada? Atau lanjut dulu? Lanjut dulu? Oke. Yang pertama, dalam attacking, ya, ketika bola dalam penguasaan kita, objektifnya, ya, saya bicara sekarang stopper, nih posisinya, stopper atau sweeper, ya, stopper lah dari sekarang, ya. Stopper bisa stopper atau juga DMF, defending midfield, ya, ini posisinya. Nanti kalau di youth, ya, kalau di youth itu nanti saya sudah bicara 4 lawan 4 di area-area dalam 11 lawan 11. Ini kan masih ya levelnya istilahnya 10 tahun, 11 tahun bawah. Tapi ketika sudah dalam youth itu bicara soal posisi. Ini bisa jadi bek kanan, ini bisa stopper, ini bisa gelandang dalam satu, ini bisa sayap kanan. Di 4 lawan 4. Di area-area yang tertentu. Ya. Ini bisa kiper, ini bisa kiper. Ini bisa 2 stopper, ini bisa gelandang bertahan saja. Gimana build up dari kiper? Pertanyaan itu kan. Ya, ini bisa 4 lawan 4, ini bisa kiper, ini bisa stopper, melebar, ini bisa. Dan saya sering banget bikin latihan di tim senior begini, saya pecah semua. Dan memang akhirnya saya butuh pelatih asisten untuk mengerti. Kamu pegang sana, saya pegang sini. Selalu saya pecah semua ini. Gimana caranya saya mulai build up dari kiper? Dan saya selalu pakai ini. 2 stopper lebar, ada lawan ini strikernya, ya, ini striker lawan, sini selalu terbuka. Kalau lawan pakai 2 striker, biar press ini, saya bisa pasang ke tengah. Dari situ bikin gawang di sini 2 biji, dia harus pasang ke sini dulu. Itu untuk true pass ini. Nanti dari kecil-kecil ini kita gabung jadi satu. Nah itu dari youth ya, lebih kompleks ya. Tapi minimal kalau kita mulai dari stopper dari bawah, ya, skill, knowledge, response. Teknik apa aja sih yang dibutuhkan seorang stopper di sini? Nah, coba jawab saya. Kita bisa saling sharing. Coach, siapa namanya? Hah? Jenul. Apa aja sih teknik yang harus dimiliki seorang stopper? Penguasaan bola. Ya, lebih detail, lebih Penguasaan bola ketika mau menyerang dan bertahan. ya. Yang lebih fokus ke bola dan teman. Penguasaan bola. Ya basic aja. Passing. Passing. Dia harus bagus passing. Banyak kalau dia passing itu salah. Apa yang salah dengan passing itu? Cara Bola. tendangnya harus benar. Jadi passing, tendang, terus dia harus punya kontrol yang bagus kan? Harus. Harus kan? Harus. Kontrol yang bagus. Ini tekniknya. Passing, kicking, tendangan, kontrol yang bagus. Apa lagi? Kira-kira? Pandangan. Awareness, oke. Itu nanti itu belum teknik. Penguasaan bola. Ya kayak ini. Kalau bola atas harus stopper. Dribbling perlu nggak? Perlu. Perlu. Itu basic teknik. Ya jadi ingat ya. Jadi kicking, passing, dribbling, kontrol bola, heading, ya. Terus satu lagi, tahan bola, apa namanya? Shielding the ball. Ya, kita kontrol bola. Itu teknik itu bisa catat sendiri ya. Nah, saya nggak, karena kalau saya detail panjang banget. Jadi minimal tahu. Ketika pemain stopper, kita harus bilang ke dia, kamu nggak boleh salah dalam hal passingnya, karena ada lawan di sini. Bayang nggak? Banyak. Ya ini masalah yang terjadi. Tadi kita ngobrol sama Pak Ramsey di mobil juga. Ketika tim mulai build up, yang terjadi lawannya tahu, oh tim ini build up, pressing aja, patinya pressing aja. Begitu dia passing salah.
Gol, menang. Gol. Jangan takut, jangan kecewa. Nggak bisa begini. Jangan, passing dia terus diasah lagi. Passing keras. Masalah main kita tuh pasti ini, Pak. Tuh. Jengkel nggak main ini? Di belakang lagi passingnya ini. Marah nggak? Marah. Kok passing tuh yang Loh, passing. Gitu loh. Jadi jangan ini masih tepat bunyi. Pak. Nah, ya, kalau dia belum bisa begitu diajarin terus. Lagi sampai dia bisa. Masalahnya kalau kita udah takut kan kalah orang tua kabur. Nggak ada yang bayar lagi. Ya, kalah kabur monggo. Ya, susah. Namanya. Kan mengenai passing ya, kalau kita prinsipnya udah benar melakukan passing yang keras, tapi kalau kita dengan kualitas lapangan yang jelek, bola yang jelek kan kita nggak mungkin kan kita latihan kayak gitu. Bukan bola jelek ya? Bola yang jelek kan lapangannya jelek. Dua-duanya saat ini Dua-duanya jelek. Ya, kalau satu bola harus bagus. Iya. Kalau bola jelek, ya Susah. bola. Ya Bola harus bagus. kita kan ngomongnya kan passing harus kenceng, keras, kontrol bagus. Kalau kita lapangan Cari lapangan yang bagus, Pak. ya, solusinya gimana gitu? Solusinya cari lapangan bagus. Ya, ganti lapangan, katain lapangannya. Karena nanti nggak bisa main di itu. Karena kalau kita bicara main build up, main passing yang baik, ya, itu ya lapangan harus rata. Kalau nggak rata, begitu passing, ini nanti ada batu dia lompat gitu. Terus yang sana dia harus butuh 3 detik. Untuk apa? Untuk kontrol dulu. Begitu dia 2 detik kontrol, lawan datang. Kita marah. Oh, kontrolnya nggak benar ya? Gimana mau benar kalau lapangannya begini? Itu yang terjadi di sekitar kita. Ya memang usul saya memang lapangan harus bagus. Ya itu. Ya bukan oke ini oke rata. Yang penting rata sih, Pak. Entah nggak ada rumput nggak apa-apa, yang penting rata. Karena di Jepang, sekolah di Jepang, saya waktu 3 kali ke Jepang, itu adalah lapangan sekolah nggak pakai rumput ya, tanah putih, tapi rata. Rata pasir warna putih rata semua, nggak ada begini rata. Dan anak sekolah itu di Jepang gitu latihan, pasir keras terus, nggak ada mereka salah pasir. Dan jangan heran, ini kan Indonesia kan boleh masih begini masih bisa. Kalau Jepang nggak keras banget. Nah, ya karena memang diajarin supaya keras supaya tendangannya kencang. Dibiasakan sejak mereka kecil. Nah, lapangannya harus rata. Memang nggak bisa, lapangan harus rata. Itu nggak ada solusi yang lain. Gimana solusinya? Lapangan nggak rata, ya harus diratakan. Kalau nggak rata juga, cari lapangan yang lain, Pak. Gitu Mas. Kendalanya seperti itu. Iya. Ya, kadang menjadi kendala, Pak, tapi memang kita harus ada solusi. Solusinya ya memang harus cari lapangan yang lain. Nah, bikin betul. Solusinya lagi itu yang penting kita pelatih sudah kasih info ke anak-anak tentang build up dan kita pelatih harus juga punya dan tentang kondisi itu yang menjadi solusinya. Enggak, itu enggak solusi, karena itu tidak menjawab kebutuhan dia. Karena kebutuhan dia adalah lapangan rata. Sekarang lapangan rata balik lagi ke dia dan kita semua sebagai pelapis sepak bola. Itu kita Lapangan harus rata juga ditentukan oleh duduk sama-sama, kita duduk sama-sama, para pemerintah. sekarang SSB. gini, Pak, untuk masalah pemerintah dan sebagainya itu kan buruk lagi kan. Yang penting kita sebagai pelatih yang penting kita memberikan info ke anak-anak. Kalau kita nunggu lapangan rata, Sulit. semua elemen sulit. Yang penting kita sebagai pelatih cukup kasih tahu lah. Untuk kedepannya, syukur-syukur kalau untuk lapangan rata kita kembali lagi ke di latihan di lapangan futsal, kembali ke lapangan futsal. Dan penting kita apa itu biar gak jenuh. Ya, boleh Gak lapangan jenuh futsal. seperti itu. Boleh. Ada masalah. Solusi itu namanya. Solusinya. Ya, lapangan futsal itu salah satu pilihan. Kan saya kata tadi pindah ke lapangan yang lain kan gitu. Satu pilihan. Ada apa lagi nanti kos lagi biayanya lagi yang lewat lagi. Ya makanya saya bilang tadi, itulah yang membuat kita belum bisa maju karena kita tidak siap dengan kos yang ada. Itu harus kita akui, ya. Bahwa negara maju, jangan negara yang maju ya. Ya, lihatlah kondisi di sana. Mereka itu jadi besar, semuanya dari keluar bisa. Jadi jangan salahkan dia lagi. Tapi itu kasus ya, itu kasus. Yang prinsipnya kita harus paham bahwa ini prinsipnya. Ya, ketika dia passing dia butuh tanah yang rata, harus keras, teknik dia eksekusinya harus benar. Plus posisi yang terima bola pun harus pas. Nah itu kan namanya positional play. Oke? Ada lagi?
Cukup ya. Terus soal insight-nya atau wawasannya. Jadi Mas Hari ngomong ini sebenarnya kurikulum yang dipakai oleh Belanda. Ya, ada namanya TIC, TIC, teknik, insight, dan terakhir ini komunikasi. Komunikasi. Insight dia apa? Harus main. Stopper. Dia harus yakin Pak bahwa dia benar. Support dan covering. Support lah kalau sama teknik dia harus support benar. Posisi dia harus benar nggak? Iya, posisi dia harus benar, posisi dia harus benar. Katanya dia pegang bola dia di sini, yang lawan sebelah sana, yang lawan sebelah sini. Dia harus ada segitiga, dia harus benar. Jangan sampai dia lurus dengan ini, nggak boleh. Nanti kalau nggak Mas Hari terlalu jauh di sana, dia harus di tengah-tengah di antara dua pilihan. Itu posisi dia harus benar. Terus, apalagi direction of play dia, artinya arah dia mau bermainnya, tujuannya ke depan. Oh, depan nggak bisa. Mas Riko di sana depan nggak bisa. Ada lawan di sini, ada champion nih. Ada champion. Mas Arif, nggak bisa. Saya nggak bisa pasang ke Mas Riko. Berarti saya pasang Mas Arif dulu. Mas Arif balik. Ketika Mas Arif terlambat, saya pasang ke tengah. Itulah tujuannya ke depan. Terus apa lagi? Setelah itu, dia selalu bersiap untuk nggak boleh sampai terjadi saya bilang tadi, nggak boleh hilang bola. Dalam artian harus jaga sampai resiko, jangan sampai salah passing di sini. Karena ini salah passing selesai. Ketika lawan pressing. Oke, nanti di tahap berikutnya bagaimana build up kalau lawan pressing. Karena sekarang semua Pak, gimana kita mau main lawannya semua di sini Pak. Nanti saya tahap berikutnya ada 3 build up di midfield, defending area, midfield area sama finishing touch. Itu pun build up sebenarnya. Nah itu ada nanti kita bahas lebih jauh lagi karena sekarang banyak yang mengatakan build up selalu dari sini. Saya bilang enggak. Build up itu tidak selalu dari sini. Bisa dari sini, bisa di sini, bisa di sini langsung. Logikanya, sekarang logikanya. Ketika lawan semua sini ada di pressing, pemain kita semua di pressing, di sini kosong. Kenapa kita kasih ke lawannya? Karena kita kasih di sini. Itu saya rasa nggak ngerti itu apa-apa. Karena dia berpikir, oh build up dari bawah, ya udah dari bawah aja. Padahal lawan ada di situ. Ini semua di pressing Pak, satu Pak, itu satu. Pertanyaan saya ketika Riko dipilih sama Mas Arif, kenapa saya kasih ini? Kenapa saya nggak kasih ke Bu Harti? Kenapa? Kan dia kosong. Walaupun Bu Harti jauh dari masalah, bisa nggak saya kasih nama? Bisa. Bisa dong. Itu build up. Ketika Bu Harti dapat bola, kiri kanannya datang. Itu dia main di situ, di area atas. Kenapa kita nggak bisa bermain di sini? Selalu hilang bola karena kita lihat ada pressing lawan, kita nggak bisa keluar dari situ. Bagaimana cara bermain di 3 area ini? Oke, tapi saya nggak bahas dulu. Terus insight apa lagi? Passing square. Nah, passing dia harus segitiga tadi ya. Terus kalau dia bisa bikin back pass dengan kiri kanan jauh lebih baik. Komunikasi. Ini perlu nggak ada di game? Perlu. Dia orang paling belakang, dia bisa lihat dari belakang. Terus dia perlu nggak? Dia harus mengontrol kecepatan bolanya. Passingnya nggak boleh kencang. Kalau teman dekat, kencang banget. Dia harus kontrol nggak? Kalau jauh, dia harus kontrol lebih kencang lagi. Kalau dekat, dia harus turunin speed bolanya. Nah, itu harus tahu. Terus apa lagi namanya? Dia harus menginstruksikan temannya. Passing ke sana Mas Gatot, balik. Ke kiri Mas Ari, balik lagi. Oh, belum bisa, balik lagi. Nah, pemain belakang harus lebih cerewet dari semua pemain depan yang ada. Yang terjadi mengatur permainan. Nah, komunikasinya nggak ada. Mbak, sweet. Ayo, Sweet. Maksudnya di. Yo. Bisu Pak. ya itu yang terjadi. Bener nggak sih? Kayak mana ya? nih? Pemain juga entah kan. Benar juga itu kalau ada seleksi. Tapi kalau di SSB, masa teman-teman sudah tahu semua. Ya. Dan kemungkinan sudah manggil namanya. Oh iya, itu kalau Ya. maksudnya gini, instruksi itu maksudnya gini, misalnya udah tahu namanya Arif, Ya. batas, back pass ada lawan, Ya. awas lawan 29, back pass lagi, mana ya? Itu harusnya seperti itu. Nah, Kalau seleksi ya, iya, sopo ini nyonya tahu kalau jeneng gitu. Ya maksudnya kalau sesama teman di SSB aja begitu kan bahaya. Iya. Bahaya.
Oke, lihat ini dari saya, dia pasti ke sini bisa, dia ke sini bisa. Kalau dia bisa ke depan, atau dia dribbling ke dalam, ketika lawan ini tertinggal, atau dia lobbing bola ke depan. Tuh, oke, dari seorang stopper. Sekarang bagaimana attacking dari seorang midfield? Ketika pegang bola, dia harus mengatur build up, dia harus posisinya benar. Nih, dua ini. Secara skill, knowledge, response, tekniknya apa aja dibutuhkan? Mas Arif, seorang midfield kiri kanan sama, normal, pasif, pandangan luas. Nah, itu bicara insight, itu bicara wawasan dia. Tapi secara teknik dia harus ada passing, kontrol bola, ya kan? Kualitas passingnya, oke? Terus posisi badannya ketika terima bola itu selalu kontrol bola. Kenapa dia di samping? Ya, bayangkan, Mas Eko cukup sini. Saya di samping ya, terus sini. Oke, kalau kita ke sana. Pegang bola mas, pegang bola, pegangnya, pegang. Nah, ya, tapi saya minta bolanya begini. Baik, si berkat. Ini lawan saya di belakang sini. Yang terjadi pasti, baik, nggak bisa lewat. Tapi dia cinta kalau saya begini. Dengan kaki kanan saya, lempar dekat. Bisa nggak ke depan? Bisa. Jadi artinya posisi badan, body shape. Lebih bagus begini, apa tadi? Begini. Tapi karena ketika bola datang saya sudah siap langsung ke depan. Oke, itu cara tekniknya dia. Kontrol bola, passing dia, back pass, ya, body shape dia sudah siap dengan bola untuk bisa ke depan dan dia bisa istilah bahasa kita makan area istilahnya. Dia bisa gunakan space yang ada di sini. Tadi ini directionnya. Ini dia bisa lari, running with the ball. Dia bisa coming from behind. Ini bisa. Itu bicara soal bagaimana inside dia. Ya. Terus komunikasi antara mereka, ya dia bisa lihat read the game juga penting. Dia bisa atur, oh dia nggak bisa dulu nih, dia pas lagi, dia bisa ngomong, stop dulu, belum bisa. Begitu bola ke sini, dia bisa naik ke sini, kita pas ke sini, dia bisa kombinasi bikin gol. Itu kebutuhan seorang midfield. Oke, jadi itu sekali teknik dia apa, insight dia apa, komunikasi dia apa. Insight bicara soal wawasan atau mentality taktikal yang dimiliki dia harus siap tadi ada aware. Melihat kiri kanan. Pemain kita kadang-kadang banyak pakai kacamata. Udah saya kan. Jadi yang lihat itu aja. Oke? Bagaimana soal forward, seorang striker, penyerang dalam posisi teknik harus apa? Pertama, kontrol bola harus bagus. Kontrol bola, dia turn, ya balik badan, finishing dia harus bagus, shooting dia harus kencang, terus ya passing dia juga harus bagus, teknik secara teknik semuanya. Insight-nya adalah dia read the game, dia lihat, oh ini momen saya harus di sini, oh ini momen saya harus pindah ke sebelah sini, karena bola di sini, oh ini momen saya bisa di sini, karena bola dari sini. Oke, ketika bola